Mengecek program medis. Pasien anak A usia 5 tahun dengan diagnosa medis gastroenteritis akan dilakukan pengkajian fisik untuk mengetahui keadaan pasien dan untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Persiapan alatnya ada stetoskop, kemudian ada garputala, ortosinoskop, kemudian ada otoskop, ada penlight, ada tong spatel, reflex hammer, termometer, meteran. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dan Adik. Perkenalkan, saya perawat Amalia yang berdinas pagi pada hari ini dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang nanti. Bisa sebutkan Ibu nama anaknya dan tanggal lahirnya? Oke, sudah sesuai ya. Baik Bu, tujuan saya di sini ini untuk melakukan pengkajian fisik pada anaknya untuk mengetahui keadaan anaknya dari kepala hingga ke kaki, kemudian untuk menentukan diagnosa keperawatannya. Seperti itu Bu. Waktunya sekitar 15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Baik, saya mulai ya Bu, menjaga privasi pasien. Di tangan. Melihat keadaan pasiennya kompos mentis, kemudian sedikit pucat. Baik Adik, pertama-tama suster lihat kepalanya dulu ya. Kepalanya berbentuk simetris, tidak terlihat adanya benjolan, tidak terlihat adanya luka. Baik, suster pegang ya, apakah terasa nyeri? Enggak. Baik, kulit kepalanya juga bersih, tidak ada luka. Selanjutnya rambutnya itu berwarna hitam lebat. Suster pegang ya, tidak terlihat rontok, kemudian bersih juga rambutnya, tidak ada kutunya. Selanjutnya suster ke area bagian matanya, wajahnya ya. Wajahnya terlihat simetris, tidak terlihat adanya luka, tidak terlihat adanya bengkak ataupun ruam. Kemudian suster ke area mata, matanya tidak terlihat cekung ya. Kemudian matanya terlihat simetris, pupilnya isokor, kemudian skleranya bersih. Suster lakukan rangsangan cahaya ya. Rangsangan cahayanya positif. Selanjutnya suster akan melakukan tes akomodasi mata pada Adik ya. Adik bisa lihat pulpennya. Coba dilihat. Oke. Tidak ada strabismus, matanya akomodasi matanya baik. Selanjutnya suster periksa lapang pandang, nanti Adik matanya tetap ke depan, kemudian nanti Adik bilang kalau misalnya pulpennya udah nggak kelihatan ya. Udah nggak kelihatan suster? Udah nggak kelihatan suster? Oke, normal ya. Kemudian Adik di situ ada tulisan Milna. Adik bisa baca? Bisa. Oke, normal ya. Selanjutnya suster akan ke area hidungnya. Hidungnya terlihat simetris, tidak terlihat adanya pembengkakan ataupun luka ataupun ruam di area hidung. Baik, selanjutnya suster periksa ya lubang hidungnya. Oke, lubang hidungnya bersih, tidak terlihat ada sekret, kemudian tidak terlihat ada luka. Selanjutnya suster pegang ya. Apakah terasa sakit? Enggak, sus. Apakah terasa sakit? Enggak. Oke. Selanjutnya ke area mulut. Mukosanya terlihat agak kering, kemudian bibirnya simetris, tidak ada sumbing, warna bibirnya pink agak pucat. Baik, mulutnya boleh dibuka ya Adik. Oke, udah dibuka mulutnya, mukosa dalamnya tidak terlihat adanya perlukaan, tidak ada stomatitis. Bagian giginya bersih, ada 14, kemudian bagian atasnya juga ada 14, tidak ada lubang, tidak ada karang gigi. Adik coba lidahnya dijulurkan. Oke, lidahnya berwarna pink, kemudian
bagian tonsilnya tidak terlihat adanya pembengkakan ataupun kemerahan, faringnya juga tidak ada pembengkakan ataupun kemerahan. Oke, tidak ada peradangan ya. Oke, selanjutnya ke area telinga. Telinganya terlihat simetris, kemudian daun telinganya juga terlihat simetris. Suster lihat ya, bagian dalamnya juga tidak ada perlukaan, bersih, hanya sedikit serumen, kemudian membran timpaninya terlihat datar, tidak terlihat adanya kemerahan. Sebelahnya ya, sebelahnya juga tidak terlihat adanya luka, tidak ada terlihat pembengkakan, membran timpaninya juga terlihat datar. Baik, selanjutnya ini namanya garpu utara. Ini nggak sakit kalau kena ke kulit ya. Suster akan getarkan, kemudian nanti suster tempelkan di kepala adik. Terus adik bilang kalau misalnya apakah getaran kanan dan kirinya sama seperti itu adik. Apakah mengerti? Oke, ngerti ya. Bagaimana? Apakah kanan dan kiri rasanya sama? Iya, sama. Oke. Selanjutnya di area belakang kuping, ya. Berasa getaran? Berasa. Apakah masih berasa? Masih. Oke. Apakah berasa? Oke, berasa. Apakah masih berasa? Masih. Oke. Selanjutnya, adik bisa merem ya. Kemudian suster akan menjentikan jari suster. Ntar adik bilang kalau misalnya kedengarannya di kanan, di kiri, atau di atas, seperti itu ya. Oke. Di kiri suster, oke. Di atas, oke, benar ya. Oke, buka lagi matanya boleh. Selanjutnya suster akan ke area leher ya. Adik bisa ngadep ke sebelah sana ya. Oke. Tadi lehernya terlihat simetris, tidak ada pembengkakan ataupun perlukaan di areanya, tidak terlihat adanya ruam juga, tidak ada terlihat pendarahan. Baik, suster pegang ya. Apakah terasa sakit kalau suster tekan? Enggak ya. Bagian sini apakah terasa sakit? Enggak. Oke, coba adik menelan. Oke, apakah sakit kalau menelan? Enggak. Oke. Tidak ada peradangan pada kelenjar limfe ataupun tiroidnya. Baik. Selanjutnya adik bisa tiduran sekarang. Suster bantu ya. Oke. Bajunya suster bantu lepas ya bagian atasnya. Baik, bentuk dadanya terlihat simetris, tidak ada perlukaan, tidak ada ruam, tidak ada pembengkakan. Baik, sekarang suster palpasi ya. Apakah terasa nyeri? Kulit pasien teraba hangat, kemudian kelembapannya lembab. Baik. Selanjutnya suster minta adik bilang 77 seperti itu ya, diulang-ulang setiap kali suster minta, oke? Ayo bilang 77, oke? 77, oke? 77, 77, oke? Getarannya terasa kanan dan kirinya sama. Selanjutnya suster ketuk ya, oke? Oke, tadi area dadanya berada di ICS 2 hingga ICS 45 ya, area jantungnya. Terus tidak terlihat adanya kardiomegali.
Baik, sekarang suster dengarkan pakai stetoskop ya. Baik, coba tarik nafas. Tarik nafas. Oke, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke. Tidak terdengar suara vesikuler di area paru-paru, tidak terdengar adanya rongki ataupun wheezing. Kemudian pada area jantung tidak terdengar ada kelainan jantung, hanya suara jantung 1 dan suara jantung 2, tidak ada murmur ataupun galop. Baik, selanjutnya kita periksa frekuensi pernapasannya ya selama 1 menit. Oke, udah 1 menit, frekuensi pernapasannya 14 kali per menit. Selanjutnya tadi apexnya berada di mid clavicular ICS 45, suster periksa nadinya ya, sesuaikan dengan nadi yang di perifer juga. Nadinya 100 kali per menit secara teratur. Bagian punggungnya ya, sekarang duduk lagi. Oke, permisi. Oke, bagian punggungnya tidak terlihat adanya perlukaan, ruam, ataupun kemerahan ya. Kemudian sekarang suster pegang, apakah terasa nyeri? Enggak ya. Oke, adik bilang lagi kayak tadi 77, 77, 77, 77, 77. Oke, getarannya sama kanan dan kiri. Kemudian tadi tidak ada kelainan tulang ya, tidak ada skoliosis, kifosis ataupun lordosis. Baik, selanjutnya suster ketuk ya. Oke, terdengar suara sonor. Sekarang suster dengarkan lagi ya. Oke, suaranya vesikuler, tidak terdengar ada suara rongki ataupun wheezing. Baik, adik. Kemudian coba suster turun dikit. Suster ketuk ya. Apakah sakit? Oke, berarti tidak ada pembengkakan pada ginjal. Adik bisa tiduran lagi. Sekarang ke area perut ya, adik. Oke, kakinya boleh ditekuk sedikit. Di area perut tidak terlihat adanya perlukaan, kemerahan, pembengkakan. Terlihat ada distensi. Kemudian suster pegang ya. Oke, agak nyeri ya. Oke, terdapat nyeri pada abdomen. Selanjutnya suster dengarkan terlebih dahulu ya. Akan mengauskultasi bising usus selama 1 menit. Oke, sudah 1 menit, bising ususnya 18 kali per menit. Baik, selanjutnya suster ketuk sedikit ya. Oke, suaranya Tiffany. Baik, sekarang suster periksa bagian sekarang suster periksa turgor kulitnya ya, suster cubit sedikit. Turgor kulit elastis langsung kembali. Baik, selanjutnya suster periksa bagian hatinya ya. Oke, sekarang adik bisa coba tarik nafas, hembuskan. Tidak ada, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke. Tidak ada pembengkakan pada hati. Kemudian tepi hatinya tajam, kemudian permukaannya halus,
konsistensinya kenyal, terus tidak ada nyeri tekannya adik ya. Oke, tadi ukurannya sekitar 1 cm dari artus kosta. Oke, selanjutnya ke limpa. Permisi adik, akan dipalpasi dari sias kanan. Oke, baik. Limpanya tidak terlihat adanya pembengkakan, kemudian permukaannya halus, kemudian konsistensinya kenyal. Baik, selanjutnya bajunya bisa dipakai kembali ya, Dik. Sekarang adik bisa duduk lagi. Baik, sekarang suster periksa tangannya ya. Tangannya tidak terlihat adanya perlukaan, pembengkakan, ataupun ruam di kedua tangannya. Baik, coba tangannya adik lurusin kayak gini. Oke, bisa dilurusin sendiri ya. Sekarang pergerakannya aktif. Kemudian bisa diginiin tangannya. Oke, bisa. Sendinya juga aktif. Selanjutnya, suster minta adik kayak nahan tangan suster gitu ya. Bisa? Oke, bisa buat 5. Oke. Sekarang adik tekan ke bawah. Oke, 5. Sekarang suster mau salaman dong sama adik. Oke, salaman bisa 5. Oke, kekuatan ototnya baik ya. Selanjutnya suster akan periksa turgor kulitnya. Oke, turgor kulitnya elastis, langsung kembali. Suster periksa suhunya juga ya selama suster periksa tangannya. Diapit ya adik. Oke. Tangannya tidak terlihat ada clubbing finger, capillary refill time-nya kembalinya agak lama. Tangan yang lainnya juga tidak terlihat ada clubbing finger, capillary refill-nya juga lebih dari 2 detik. Oke, sudah. Itu hasilnya 38,3. Oke. Selanjutnya ke bagian kakinya ya. Kita lihat. Adik bisa turunin aja ke bawah kakinya ya. Oke. Baik, adik coba berdiri. Oke, adik bisa berdiri ya. Badannya terlihat simetris, tidak terlihat adanya skoliosis, lordosis ataupun kifosis tadi. Terus kakinya pas berdiri tidak terlihat bentuk O, tidak berbentuk X juga, kemudian tidak ada pas valgoplanusnya. Baik, kemudian suster lihat kakinya ya. Yang sedikit. Oke, kakinya terlihat simetris, kemudian tidak terlihat adanya perlukaan, pembengkakan ataupun ruam pada kedua kakinya. Kemudian suster pegang ya, apakah terasa nyeri? Enggak. Oke. Selanjutnya suster akan lihat Oke, selanjutnya suster akan periksa ketuk ya. Jadi ketuk di tangan dan di kakinya. Oke, tangannya bisa kayak gini. Oke, positif. Bagian sini suster ketuk ya. Positif. Oke. Selanjutnya refleks Babinski. Apakah terasa geli? Ya geli ya. Terasa geli? Oke, positif.
bisa tiduran kembali ya. Ya, suster bantu. Baik, sekarang suster periksa area genitalianya ya, Bu. Oke. Labia majoranya telah menutupi labia minora, tidak terlihat adanya sekret, kulitnya tidak terlihat ada ruam ataupun kemerahan ataupun perlukaan. Kemudian hygiene-nya bersih. Oke. Baik, sudah selesai ya. Bagaimana Ibu dan Adik perasaannya setelah saya lakukan pemeriksaan? Oke, baik. Bisa tolong Ibu sebutkan kembali kira-kira apa saja sih yang tadi saya lakukan? Oke, benar. Tadi tujuannya buat apa, Bu? Iya, benar. Oke. Selanjutnya saya akan kembali lagi ya sekitar jam 9 pagi ini untuk melakukan pelaksanaan yang harus saya lakukan dari diagnosa yang akan saya ambil nanti. Saya permisi dulu ya, Bu. Adik. Oke, terima kasih. Tangan. Dokumentasi.